Itu karena ada satu keluarga macam-macam. Tapi kenapa kok kemudian damai di situ? Apakah betul-betul bisa damai betul atau hanya sebuah isu? Saudara mesti sebagai seorang ilmuwan nanti harus teliti betul. Jadi perilaku relasi sosial keagamaan, ya, perilaku relasi sosial keagamaan yang berbeda-beda di masyarakat Balun Gresik. Ini saudara teliti sudah melahirkan sebuah teori ilmu sosial baru nanti. Perilakunya seperti apa? Itu teori. Saudara bisa menguatkan kepada masyarakat bahwa ini sebuah teori baru tentang perilaku relasi sosial. Kalau saudara melakukan penelitian misalkan praktek stratifikasi sosial masyarakat Muslim di masyarakat Aceh, masih ada perilaku praktek stratifikasi sosial, berarti masih ada teori tentang stratifikasi sosial. Lahir lagi teori. Coba bagaimana kita bisa membendungnya? Solusinya bagaimana? Agar agama dengan penelitian, teori-teori penelitian itu tidak kontradiksi. Solusinya bagaimana? Kalau solusinya saudara berikan kepada peneliti, pasti peneliti tidak mau, karena peneliti ingin objektif penelitiannya. Tidak mau diberikan titipan-titipan para pengambil kebijakan agar cara menelitinya seperti ini, penelitiannya seperti ini. Tidak mau. Karena dengan cara itu tidak objektif. Itu adalah hasil penelitian yang sudah ada titipan sebelumnya, maka itu akan mempengaruhi akurasi data, akan mempengaruhi originalitas analisis penelitiannya. Banyak nanti. Karena itu biar saja researcher, para peneliti itu melakukan penelitian apa adanya yang objektif. Barulah hasil penelitian mereka itu digodok, ya, dikaji mendalam, melibatkan pemerintah, melibatkan masyarakat, melibatkan tokoh agama, melibatkan tokoh pemerintah, melibatkan LSM, melibatkan semua unsur-unsur pranata sosial di masyarakat ini untuk mendiskusikan tentang persoalan itu, baru itu hasil penelitiannya didiskusikan dengan agama. Banyak sekali hasil-hasil penelitian yang sangat dinamis dan bisa membackup, melakukan sebuah dinamisasi, sebuah pemikiran keagamaan yang luar biasa. Banyak sekali. Dan sangat sayang, jadi hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh para pemikir itu ya tertimbun di sebuah perpustakaan yang tidak pernah terbaca. Sayang sekali itu, padahal itu sebenarnya, dan begitu dibaca itu ternyata ada sebuah temuan-temuan yang sangat menarik. Tiba-tiba lalu kemudian sudah kedaluarsa karena sudah saking lamanya hasil penelitian itu dilakukan. Maka inilah sebenarnya ilmu itu bersifat dinamis, zanniyah, ya, bukan qat'iyah yang namanya ilmu. Karena itu siapa saja boleh mematahkan. Agamawan boleh nggak menolak hasil riset? Sangat boleh, tetapi kalau riset itu sudah cukup populer, terlanjur populer dulu, dan misalkan riset itu membahayakan posisi agama, agamawan kesulitan menolaknya. Contoh yang riset yang terlanjur populer dulu dan agamawan susah untuk menolaknya, misalkan ada riset tentang perilaku radikalisme agama, misalkan perilaku radikalisme agama di mana, misalkan di Tuban misalkan. Lalu lahir di situ teori-teori tentang radikalisme. Oh, ternyata kantong-kantong radikalisme Islam itu terbangun karena ini sudah kadung diwacanakan oleh penelitinya. Begitu fasih di situ dibunyikan, lalu kemudian agamawannya bingung. Ini kecolongan kan, sudah kecolongan. Researchernya sudah melakukan penelitian. Maka agamawannya menurut saya harus
harus terbuka apa adanya, tidak jadi persoalan bahwa ternyata kalau diikuti benar apa yang dilakukan saran dari peneliti tadi, sangat baik sekali jika ini memang harus terbuka. Kalau radikalisme itu dikembangkan berbahaya, maka kemudian di sebuah pesantren itu harus melakukan evaluasi diri. Justru hasil riset itu sebagai sebuah kacamata, sekalipun tidak semuanya. Sebab kalau risetnya itu dihasilkan dari orang-orang Barat yang itu memang dibiayai dalam rangka menjatuhkan Islam, nanti dijadikan untuk sebagai apa itu desain Islam, wah hancur Islam. Risetnya harus betul-betul riset yang dilakukan orang yang memang betul-betul mengalami Islam. Jangan riset itu dihasilkan oleh orang yang tahu Islam. Ya, jadi terjawab sudah pertanyaannya tadi, kan sudah tidak ada yang tersisa ya Mas Salman ya. Saya rasa saya berharap juga nanti minggu depan siapa yang bertugas presentasi. Ininya saya foto dulu. On cam semua. Apa gila? Oke, 1, 2, 3. Saya senang sekali kelas ini cukup dinamis dari berbagai pertanyaan yang muncul. Saya harapkan narasumbernya cepat saja menjawabnya ya, biar nanti waktunya tidak habis. Syukran jazila ala ihtimamikum in wajadtumuni an mukhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama.